Oke, gue mau ngomong jujur. Hidupmu gak akan berubah kalau kamu masih nunggu mood. Kamu bilang nanti deh kalau mood, nanti kalau kepala udah fresh, nanti kalau suasananya enak, nanti kalau semangatnya balik. Tapi coba jujur, mood kamu baliknya kapan? Besok? Minggu depan? Bulan depan? Atau nggak pernah? Masalahnya bukan kamu nggak punya mimpi. Masalahnya bukan kamu nggak punya tujuan. Masalahnya bukan kamu nggak tahu harus ngapain. Masalahnya, kamu cuma mau bergerak saat rasanya enak, dan hidup nggak bekerja seperti itu. Hidup nggak nunggu mood kamu siap, waktu nggak nunggu kamu semangat, kesempatan nggak nunggu kamu merasa percaya diri dulu. Kamu yang harus bergerak walaupun mood kamu belum ikut. Karena mood itu penumpang, bukan sopir. Kalau mood yang nyetir hidupmu, kamu akan berhenti setiap kali rasanya nggak nyaman. Capek sedikit, berhenti. Bosan sedikit, berhenti. Takut gagal, berhenti. Nggak ada yang support, berhenti. Hasil belum kelihatan, berhenti. Terus kamu heran kenapa hidupmu stuck. Padahal jawabannya simple. Kamu terlalu sering kasih kendali ke perasaan sementara. Mood itu berubah-ubah. Kadang berubah karena tidurmu berantakan. Kadang berubah karena komentar orang. Kadang berubah karena chat yang gak dibalas. Kadang berubah karena kamu kebanyakan scroll. Kadang berubah karena kamu cuma lapar. Bayangin, masa depan kamu digantungin ke hal yang serandom itu. Nggak bisa. Kalau kamu mau hidupmu berubah, kamu harus berhenti nunggu mood dan mulai bangun sistem. Karena orang yang maju itu bukan orang yang selalu semangat. Orang yang maju adalah orang yang tetap jalan, bahkan saat semangatnya lagi nggak ada. Kamu nggak perlu langsung jadi super disiplin. Kamu nggak perlu langsung berubah total malam ini. Tapi kamu harus mulai berhenti pakai mood sebagai alasan. Karena semakin sering kamu bilang nanti kalau mood, semakin kamu melatih diri untuk menunda. Dan semakin sering kamu menunda, semakin kamu kehilangan rasa percaya ke diri sendiri. Itu yang bahaya. Bukan cuma tugasmu yang gak selesai, bukan cuma targetmu yang mundur, tapi pelan-pelan kamu mulai gak percaya sama omonganmu sendiri. Kamu bilang mau berubah, tapi kamu gak mulai. Kamu bilang mau produktif, tapi kamu nunggu enak dulu. Kamu bilang mau hidup lebih baik, tapi tiap hari masih kalah sama mood. Jadi hari ini kita bahas satu hal. Gimana caranya mulai bergerak walaupun mood kamu lagi nol. Bukan nanti, bukan besok, bukan kalau sudah siap. Tapi mulai dari hari ini. Mulai dari kecil. Mulai dari 2 menit pertama. Karena 2 menit pertama itu penting banget. Bukan karena 2 menit langsung bikin hidup kamu berubah total. Bukan. Tapi karena 2 menit pertama itu ngebuktiin satu hal. Kamu masih bisa mulai, walaupun mood kamu lagi nol. Dan itu yang selama ini hilang. Kamu terlalu sering nunggu rasa enak dulu, nunggu semangat dulu, nunggu kondisi ideal dulu, nunggu kepala jernih dulu. Padahal seringnya yang kamu butuhin bukan mood. Yang kamu butuhin cuma gerakan kecil pertama. Contoh simple, kamu mau olahraga. Jangan langsung mikir harus workout 1 jam. Pakai sepatu dulu, stretching 2 menit dulu, jalan keluar kamar dulu. Kamu mau belajar, jangan langsung mikir harus paham 1 bab. Buka buku dulu, baca 1 paragraf dulu, tulis 1 poin dulu. Kamu mau bikin konten, jangan langsung mikir harus viral. Tulis 1 ide dulu, rekam 1 kalimat dulu, buka project dulu. Mulai kecil bukan berarti kamu lemah. Mulai kecil itu strategi. Karena masalah orang yang nunggu mood adalah mereka kebanyakan bikin tugas terlihat besar. Belajar 1 jam, olahraga tiap hari, bangun jam 5 pagi, bikin bisnis, bikin konten, ubah hidup. Bro, itu semua terdengar berat kalau kamu belum mulai. Makanya otak kamu langsung nolak. Otak kamu bilang, capek ah, besok aja, nanti kalau siap, nanti kalau mood. Padahal yang bikin berat itu bukan tugasnya. Yang bikin berat itu bayangan kamu sendiri.
Jadi mulai hari ini ubah pertanyaannya. Jangan tanya, gue mood nggak ya? Tanya, apa versi 2 menit dari tugas ini? Itu kuncinya. Kalau kamu nggak mood belajar, versi 2 menitnya apa? Buka catatan, baca 1 halaman, tulis 1 kalimat. Kalau kamu nggak mood olahraga, versi 2 menitnya apa? Push up 5 kali, stretching sebentar, jalan di sekitar rumah. Kalau kamu nggak mood kerja, versi 2 menitnya apa? Buka file, rapihin meja, tulis daftar kerjaan. Karena kadang kamu bukan butuh motivasi, kamu cuma butuh pintu masuk yang lebih kecil. Dan begitu kamu masuk, mood mulai nyusul. Ini yang banyak orang gak sadar. Mood sering datang setelah kamu mulai, bukan sebelum kamu mulai. Semangat sering muncul setelah badan bergerak, bukan sebelum badan bergerak. Fokus sering kebentuk setelah kamu duduk dan ngerjain, bukan saat kamu masih rebahan sambil scroll. Jadi kalau kamu nunggu mood dulu baru mulai, kamu kebalik. Mulai dulu, mood nyusul. Jalan dulu, percaya diri nyusul. Selesaikan 1 hal kecil dulu, rasa bangga nyusul. Dan jangan remehkan rasa bangga kecil itu. Karena setiap kali kamu mulai walau nggak mood, kamu sedang ngajarin otak kamu, aku bisa diandalkan. Setiap kali kamu tetap jalan walau malas, kamu sedang bangun ulang kepercayaan ke diri sendiri. Pelan-pelan, kamu mulai percaya lagi sama omonganmu sendiri. Dan itu mahal, karena orang yang percaya sama dirinya sendiri nggak gampang tumbang cuma karena mood lagi jelek. Sekarang ingat ini baik-baik, jangan terlalu sering negosiasi sama mood. Karena setiap kali kamu mau mulai, mood kamu pasti punya alasan. Lagi capek, lagi nggak siap, lagi banyak pikiran, lagi nggak suasana, nanti aja kalau enakan. Dan kalau semua alasan itu kamu turuti, hidup kamu akan selalu kalah sama perasaan sementara. Gini ya, perasaan itu valid, tapi perasaan nggak selalu harus jadi keputusan. Kamu boleh malas, tapi tetap bisa mulai. Kamu boleh takut, tapi tetap bisa jalan. Kamu boleh nggak semangat, tapi tetap bisa ngerjain versi kecilnya. Karena dewasa itu bukan berarti kamu selalu kuat. Dewasa itu ketika kamu bisa bilang, oke, gue lagi nggak mood, tapi gue tetap kerjain sedikit. Disinilah kamu butuh aturan, bukan cuma perasaan. Karena kalau hidupmu cuma ikut perasaan, jadwalmu akan berantakan. Hari ini semangat, jalan. Besok nggak mood, berhenti. Lusa termotivasi, mulai lagi. Besoknya capek, hilang lagi. Akhirnya hidupmu maju mundur, bukan karena kamu gak mampu, tapi karena kamu gak punya aturan yang jelas. Mulai sekarang bikin aturan kecil. Kalau jam 7 malam, belajar 10 menit. Kalau bangun tidur, minum air dan stretching 2 menit. Kalau buka laptop, kerjain 1 tugas kecil dulu. Bukan kalau mood baru mulai, tapi kalau waktunya mulai, ya mulai. Lihat bedanya? Aturan bikin kamu jalan. Mood bikin kamu nunggu. Orang yang konsisten bukan orang yang selalu punya mood bagus. Mereka cuma punya aturan yang lebih kuat daripada alasan. Mereka nggak selalu nanya, gue lagi pengen nggak? Mereka nanya, sekarang waktunya apa? Kalau waktunya belajar, belajar sedikit. Kalau waktunya olahraga, gerak sedikit. Kalau waktunya kerja, buka file dulu. Kalau waktunya istirahat, istirahat beneran. Dan aturan itu nggak harus berat. Jangan bikin aturan yang terlalu sempurna, karena aturan yang terlalu berat akan kamu langgar sendiri. Bikin yang kecil, jelas, gampang dimulai. Belajar 10 menit, olahraga 5 menit, tulis 1 ide, baca 2 halaman, rapihin meja 3 menit, tidur tanpa scroll 15 menit sebelum tidur. Kecil, iya. Tapi kecil yang dilakukan setiap hari lebih kuat daripada rencana besar yang cuma hidup di kepala. Karena hidupmu nggak berubah dari rencana yang keren. Hidupmu berubah dari tindakan kecil yang kamu ulang. Jadi mulai sekarang, jangan tanya mood kamu mau atau enggak. Tanya jadwal kamu. Sekarang waktunya apa? Kalau waktunya mulai, ya mulai. Kalau mood kamu protes, biarin aja. Dia boleh berisik.
tapi dia nggak boleh nyetir. Mood boleh duduk di belakang, tapi keputusan tetap di tangan kamu. Dan hari ini, kamu nggak perlu mengubah seluruh hidupmu. Kamu cuma perlu menang satu kali. Satu aksi kecil, satu keputusan kecil, satu langkah kecil. Mulai 2 menit. Mulai dari yang bisa. Mulai walaupun belum siap. Karena semakin sering kamu mulai walau nggak mood, semakin kamu percaya, aku bisa diandalkan. Jadi challenge-nya sederhana. Selama 7 hari ke depan, pilih satu hal kecil yang kamu kerjakan setiap hari. Bukan yang berat, bukan yang sempurna, yang penting jalan. 2 menit belajar, 5 menit olahraga, tulis satu ide, rapihin meja, baca 2 halaman. Pilih satu, lakukan 7 hari. Dan aturan emasnya, jangan gagal 2 hari berturut-turut. Kalau hari ini gagal, besok balik. Jangan drama, jangan nyalahin diri, balik aja. Kalau kamu siap berhenti dikendalikan mood, tulis di komentar, aku mulai walau nggak mood. Dan tulis juga, hal apa yang paling sering kamu tunda karena nunggu mood. Belajar, olahraga, kerja, bikin konten, atau beresin hidup. Ingat, mood itu penumpang, bukan sopir. Kalau kamu mau hidupmu berubah, jangan nunggu mood datang. Mulai dulu, mood nyusul. Percaya diri nyusul, rasa bangga nyusul. Yang penting, kamu mulai hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.